Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, memang kita ini belum dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Tetapi sekalipun kita tinggal di negara kita diam di sini, kita masih punya kesempatan besar untuk bisa mendapatkan pahala haji. Kita belum haji dan kita belum dipanggil misalkan, tapi kita bisa melakukan berbagai amal-amal yang dengannya kita itu bisa mendapatkan pahala haji. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara amalan yang dengannya seseorang itu mendapatkan pahala haji, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala sebagaimana orang-orang yang mereka melaksanakan ibadah haji ini, maka di antaranya itu adalah seseorang yang keluar dari rumahnya menuju masjid-masjid kaum muslimin untuk melaksanakan salat-salat fardu, dan ini terutama bagi kaum laki-laki. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dikatakan hasan oleh Al-Hafidz Abu Tahir, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajj al muhrim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci dari rumahnya menuju rumah-rumah Allah, masjid-masjid kaum muslimin untuk melaksanakan salat-salat fardu, salat-salat wajib, maka baginya itu pahala haji dan dalam keadaan muhrim, mendapatkan pahala haji dalam keadaan berihram. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian di antaranya lagi, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya man shalla salata subhi fi masjid jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhat ad-duha kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah lalu dia tetap berdiam di masjid sampai dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di awal waktu duha, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah dengan haji dan umrah yang sempurna. Ini kata Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menghadiri salat wajib dengan berjamaah. Yang kedua, menghadiri salat subuh secara tersendiri, secara khusus dengan salat berjamaah. Yang ketiga, kita duduk di dalam masjid untuk mendengarkan pengajian, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti keadaan kita saat ini dan malam hari ini. Anda yang hadir, Allah tetapkan bagi kita pahala haji manakala Anda lakukan dan kita lakukan dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat, semua amal yang kita sebutkan di sini akan berpahala haji manakala kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita amalkan dengan keikhlasan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama al-khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu agama atau untuk mengajarkan agama, niscaya dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Saya ulang, siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau untuk mengajarkan ilmu agama, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala
pahala haji. Ini yang ketiga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang keempat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir sebanyak 33 kali di setiap selesai salat wajib. Kita berzikir di setiap selesai salat fardu, ya, membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak masing-masing 33 kali setelah salat fardu. Disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkata, ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mereka datang, orang-orang miskin datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya orang-orang miskin ini berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthuri minal amwali bid darajatil 'ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang yang punya harta mereka sudah pergi dengan membawa pahala-pahala yang besar. Mereka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang mewah. Kata orang-orang miskin ketika itu. Kemudian mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yuhajjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Kata orang ini, ya Rasulullah, dan mereka itu punya kelebihan harta, yang dengan harta itu mereka bisa berhaji, bisa berumrah, bisa berjihad, bisa bersedekah. Sementara kami, apa yang kita punya? Apa yang kami punya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan atau aku ajarkan sesuatu amalan yang amalan itu manakala kalian kerjakan maka kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dengan haji, dengan umrah, dengan berjihad, dengan bersedekah tadi, dan kalian tidak akan dikejar oleh orang-orang setelah kalian kecuali mereka orang-orang yang mengamalkan yang sama dengan apa yang kau amalkan di sini. Maka tentunya para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, saya mau dan kami ingin. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau kemudian bersabda, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna 33 dubura kulli salawat, ya, atau kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalfa kulli salatin maktubah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu akbar sebanyak 33 kali di setiap engkau selesai dari salat fardu. Yang kelima sekarang, yang kelima adalah umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu fi Ramadan taqdi hajjah. Berumrah di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala seperti haji. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Orang yang berumrah di bulan Ramadan maka dia seperti orang yang berhaji bersamaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya dua. Seperti berhaji satu, yang kedua seperti berhaji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, amalan yang terakhir yang dengannya kita mendapatkan pahala haji adalah birrul walidain. Yang keenam adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada ayah dan ibu kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Beliau bersabda, ketika seseorang bertanya kepada Anas bin Malik, atau ketika Anas bin Malik dia mengatakan, inni ashtahil jihada wala aqdir alaih. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad
tapi saya nggak mampu. Maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Maka kemudian dia mengatakan, ada wahai Rasulullah, ibuku masih hidup. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ablillaha fi birriha. Kalau begitu, kata Nabi kita Muhammad SAW, berbuat baiklah engkau kepada ibumu dan bertakwalah dengannya. Ya, jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusmu adalah seperti orang yang berhaji, berumrah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, inilah dia 6 amalan yang dengannya disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan pahala haji sekalipun orang belum melaksanakan haji tersebut.